Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Syahwa dengan NIM 23040100008 dari program studi Ekonomi Syariah kelas A semester 5. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai masalah lingkungan global dengan fokus pada konservasi dan pencemaran. Jadi seperti yang kita ketahui, saat ini dunia sedang menghadapi berbagai krisis lingkungan, mulai dari perubahan iklim, pencemaran udara dan air, penebangan hutan secara besar-besaran, hingga hilangnya keanekaragaman hayati. Jadi semua itu merupakan dampak dari aktivitas manusia yang kurang memperhatikan keberlanjutan alam. Jadi, masalah pencemaran lingkungan merupakan salah satu tantangan terbesar yang dihadapi umat manusia saat ini. Aktivitas manusia seperti pembakaran bakar fosil, produksi plastik, dan limbah industri telah memicu akumulasi zat berbahaya di udara, tanah, dan air. Sebagai contoh, pencemaran plastik telah menyebabkan banyak spesies laut memakan atau terjerat plastik, sehingga mengancam kelangsungan hidup mereka. Jadi pencemaran udara menurut World Health Organization menyebabkan jutaan kematian setiap tahun, terutama di negara berpenghasilan rendah dan menengah. Sedangkan pencemaran air dan tanah juga mengganggu siklus alami dan kualitas ekosistem, sehingga mempengaruhi kesehatan manusia maupun keanekaragaman hayati. Hal ini memperlihatkan bahwa pencemaran bukan hanya soal estetik atau lokal, tetapi dampak global dan lintas generasi. Perlunya regulasi, teknologi bersih, dan kesadaran publik menjadi sangat penting untuk membalikkan tren ini. Tanpa tindakan yang tepat, efek jangka panjangnya dapat berupa kerusakan ekosistem yang tidak dapat dipulihkan. Di sisi lain, konservasi lingkungan juga menjadi aspek yang sangat krusial dalam menghadapi tantangan global. Konservasi mencakup upaya untuk melindungi dan memulihkan ekosistem, habitat satwa liar, dan keanekaragaman hayati yang semakin terkikis akibat aktivitas manusia. Misalnya, hilangnya hutan dan lahan basah menyebabkan banyak spesies kehilangan tempat tinggal alami mereka, yang kemudian menyebabkan penurunan populasi dan kepunahan. Konservasi juga memberikan fungsi ekosistem penting seperti penyimpanan karbon, penyaringan air bersih, dan penopang mata pencaharian manusia. Jika fungsi-fungsi ini terganggu, maka risiko terhadap keamanan pangan, air bersih, dan kesejahteraan manusia meningkat secara drastis. Oleh karena itu, pelestarian habitat dan penerapan kebijakan konservasi aktif menjadi vital agar bumi tetap bisa menopang kehidupan manusia dan spesies lainnya di masa depan. Jadi melalui konservasi, kita bukan hanya menjaga apa yang tersisa, tetapi juga ingin memulihkan apa yang telah rusak. Inilah sebabnya banyak organisasi lingkungan, pemerintah, dan masyarakat sipil menggalakkan program-program rehabilitasi dan perlindungan. Sumber daya alam yang berlebihan juga menjadi bagian dari persoalan lingkungan global. Pertumbuhan populasi dan konsumsi yang tinggi mengakibatkan eksploitasi lahan, air, dan mineral secara insentif yang seringkali tidak berkelanjutan. Eksploitasi tersebut menghasilkan limbah, erosi tanah, deforestasi, dan kehilangan keanekaragaman hayati. Misalnya, konservasi hutan menjadi lahan pertanian atau tambang, menyebabkan habitat satwa liar hilang dan tanah menjadi tidak produktif. Jadi dampaknya yaitu berkurangnya kapasitas lingkungan untuk menyokong kehidupan manusia maupun spesies lainnya. Upaya konservasi yang efektif membutuhkan partisipasi banyak pihak seperti pemerintah, pihak swasta, masyarakat sipil, dan komunitas lokal. Kebijakan lingkungan seperti zona perlindungan, penegakan hukum terhadap polusi, dan restorasi ekosistem harus didukung oleh tindakan nyata di tingkat lapangan. Misalnya, komunitas setempat dapat terlibat dalam pemantauan polusi, penghijauan, dan pemulihan habitat lokal. Selain itu, regulasi yang kuat terhadap pembuangan limbah dan emisi menjadi fondasi agar pencemaran bisa dikendalikan. Akhirnya, keberhasilan upaya konservasi dan pengendalian pencemaran akan sangat menentukan masa depan manusia dan kehidupan di bumi. Dari sisi ekonomi, kerusakan lingkungan juga berdampak besar seperti produktivitas pertanian menurun, biaya kesehatan meningkat, dan infrastruktur yang rusak akibat bencana yang diperparah oleh kerusakan alam. Jadi solusi jangka panjang memerlukan perubahan sistemik dalam cara manusia memproduksi, mengonsumsi, dan berinteraksi dengan alam. Dengan komitmen global, investasi dalam konservasi, pengurangan limbah dan polusi, serta inovasi ramah lingkungan, kita masih memiliki kesempatan memperbaiki kondisi sebelum kerusakan menjadi irreversible. Adapun kesimpulannya, masalah lingkungan global mencakup isu pencemaran dan konservasi yang saling berkaitan erat. Pencemaran menyebabkan menurunnya kualitas lingkungan dan memperburuk kondisi ekosistem, sedangkan konservasi berfungsi sebagai upaya untuk menjaga dan memulihkan keseimbangan alam. Jadi, keberhasilan konservasi tidak akan tercapai tanpa pengendalian pencemaran yang efektif. Penerapan kebijakan lingkungan, penggunaan teknologi bersih, serta perubahan perilaku manusia menjadi faktor utama dalam mewujudkan lingkungan yang lestari.
Selain itu, kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat merupakan hal yang sangat penting untuk memastikan keberlanjutan program konservasi. Dengan langkah-langkah tersebut, harapan untuk menciptakan lingkungan yang sehat dan seimbang dapat terwujud. Demikian pembahasan yang sempat saya bawakan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.